bahwa sejatinya kita itu diperhatikan Tuhan, dilihat Tuhan, diawasi Tuhan. Maka rumusnya Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurukum, maka ingatlah aku akan ingat kalian. Jadi kita ingat Allah, nanti Allah ingat kita. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah jangan kau ingkar. La in syakartum la azidanakum, siapa bersyukur tambah nikmat. Rumusnya dua itu aja. Tiap hari ingat Allah dan pandai bersyukur, dengan sendirinya nanti safety and healthy. Nomor 47, bila rumahmu sudah banyak yang datang, itu tandanya rezeki sudah dekat. Nah, salah satu tandanya itu, bila rumahmu sudah banyak yang datang, itu tandanya rezeki sudah dekat. Makanya kalau punya rumah yang welcome, siapapun boleh main. Karena kadang-kadang orang yang kita benci kok main, itu kadang-kadang yang menyelamatkan kita. Jangan pernah benci orang. Karena misalnya orang yang kita anggap nggak penting, kadang-kadang punya teman penting. Kadang seorang sopir biasa kita anggapnya, atau seorang pembantu kita anggapnya biasa. Itu kita hormati, kita hargai. Karena seorang pembantu itu dia punya bos orang besar. Seorang sopir pribadi itu punya teman atau punya bos orang besar. Jadi jangan merendahkan orang, jangan mengecilkan orang. Pandanglah setiap orang itu sama, adalah hambanya Allah. Setiap manusia ada punya kekurangan, punya kelebihan gitu. Ya, ada yang datang siapapun sambut dengan hangat, tidak membeda-bedakan. Sambut dengan hangat. Kemudian nomor 48. Segala sesuatu butuh proses waktu yang menjawab. Nah, semua itu ada prosesnya. Yang paling penting belajar, pelajari apapun belajar. Karena orang yang berilmu itu naik derajat. Namun setelah kita pandai, cerdas, itu jangan diakui. Itu titipannya Allah. Saya nggak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Saya nggak punya apa-apa, yang punya Allah. Bahkan diri saya pun miliknya Allah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Semua butuh proses. Harus banyak belajar. Karena kalau kita menguasai skill dan manajemen, Allah tidak akan mengatur kita salah. Orang itu kalau menguasai skill dan manajemen, pasti dimanapun selalu kepala bagian. Karena saya buktikan, saya dimana-mana kerja itu jadi kepala bagian. Bukan saya. Allah menempatkan yang tidak salah. Karena saya latihan SHTRAP, saya praktekkan ilmu PSHT di perusahaan. Dimana-mana saya kepala bagian. Yang terakhir saya jadi operator, saya nangis. Saya nggak terima, wong saya di mana-mana kepala bagian kok saya jadi operator, nangis saya. Pulang menghadap ke Gusti Allah. Ya Allah, udah saja saya jadi pengusaha. Wong saya biasanya kepala bagian kok sekarang jadi operator, nggak terima saya. Jadikan saya pengusaha. Oh gitu, ngadu sama Allah. Jadi demo yang paling tepat demo Allah. Tapi ini bahasa kasar ya. Sejatinya yang ngadu gitu. Ngadu yang paling tepat itu ngadu ke Gusti Allah. Paling tepat. Kalau bahasa kasarnya, saking gregetannya, saking di antara pusing dan stres, demo Gusti Allah. Nah, itu bahasa kasar ya. Tapi sejatinya mengadu. Ya Allah, katanya kau mau hebat, kau mau segalanya. Tinggal kun fayakun jadi pengusaha kan saya. Wah, tiap hari itu habis ngasar. Habis sekitar 2 minggu. Alhamdulillah ada tukang konveksi sama tukang bordir menjadi lantaran saya jadi caloknya setelah 2 minggu. Jadi doa itu dikabulkan. Ada yang langsung, ada yang perlu waktu, ada yang panjang waktunya. Tapi setiap doa dikabulkan dengan cara sungguh-sungguh. Udhuni istajib lakum. Berdoalah niscaya akan dikabulkan. Yang tidak dikabulkan itu karena nggak sungguh-sungguh. Sudah disindir di dalam Al-Hajj 74. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullaha haqqa qadarihi innallaha laqawiyyun aziz. Mereka semua kenal Allah itu tidak dengan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, ya nyata. Al-Malikul Haqqul Mubin. Gusti Allah itu benar dan nyata. Harus dinyatakan lewat diri kita. Kita harus membuktikan lewat diri kita. Semua dibuktikan. Jadi Gusti Allah itu perlu dibuktikan lewat diri kita. Lewat pikiran yang belajar bersih, hati yang jernih. Tanpa dibuktikan, ya nanti mau katanya. Allah ada enggak? Ada, udah buktiin belum? Mulai bingung, ya belum buktiin. Allah ada, harus buktikan lewat diri kita. Mbah Pung matur suwun rahayu, nomor 49. Segala sesuatu bila berangkat dari hati, selaras dengan akal sehat, indah pada waktunya. Nah, apapun kalau berangkatnya dari hati, selaras dengan akal sehat,
yakin indah pada waktunya. Karena yang berangkat dari hati nggak mungkin salah. Namun dilaraskan dengan akal sehat. Berangkat dari hati selaras dengan akal sehat, indah pada waktunya. Nomor 49. Nomor 50. Dengan ilmu seseorang mampu menggenggam dunia, menguasai dunia. Saya nulis aja lupa. Dengan ilmu seseorang mampu menggenggam dunia, menguasai dunia. Dengan ilmu. Dengan ilmu orang menguasai dunia karena kekuasaannya. Namun dia punya ilmu kekuasaan. Dia menguasai ilmu komputer, dia menguasai lewat komputer, menguasai lewat IT, menguasai lewat apapun, itu semuanya dengan ilmu. Ada ilmunya. Ada orang yang ahli di bidangnya. Saya desain bordir, embroidery. Ya saya menguasai di bidang bordir. Karena ada ilmu bordirnya gitu. Tukang bordir saya itu. Saya tukang bordir, saya tukang MC, saya duduk lampah. Saya seniman, saya bikin kaos, saya bikin baju, bikin jaket. Saya narasumber, ya itu karena seniman. Tergantung yang undang kita. Untuk apa, sebagai siapa. Allah semua yang mengatur. Kita hanya ada wadah, kita hanya wayang. Gimana Gusti Allah saja gitu. Ilmu yakin akan dimiliki bagi seseorang yang sering membuktikan. Jadi yakin itu karena sering dibuktikan, muncullah ilmu yakin. Ilmu yakin akan dimiliki bagi seseorang yang sering membuktikan. Karena sering terbukti, maka muncullah yakin. Yakin, yakin karena sering terbukti. Akhirnya yakin saya. Setiap saya memberi pasti menerima. Saya menanam memetik. Saya berbagi sama ibu, saya rezekinya lancar. Karena sudah diyakini. Nggih, Mbak Asria Asri. Mbak Asria Asri. Nggih, amin matur suwun. Nggih, rahayu. Kemudian nomor 52. Ilmu titen akan dimiliki bagi seorang yang sering mengevaluasi setiap kejadian. Nah, ilmu titen. Ilmu titen itu akan dimiliki bagi seseorang yang sering mengevaluasi setiap kejadian. Jadi setiap kejadian itu dievaluasi. Tentang dirinya, tentang keluarga, tentang sekelilingnya. Kalau setiap kejadian dievaluasi. Koreksi diri untuk koreksi diri, kenapa ya terjadi. Nah, itu nanti orang itu akan mempunyai ilmu titen. Ilmu kasunyatan, ilmu nyata bagi seseorang yang sering membuktikan sebuah perjalanan. Jadi ilmu kasunyatan, ilmu nyata bagi seseorang yang sering membuktikan sebuah perjalanan. Ilmunya nyata, kalau dibuktikan, sing dijalankan, nyata ya ternyata. Logika ya nyata, bukan khurafat, bukan dongeng. 54. Yakinlah kau dan keluargamu dijaga Allah, dilindungi Allah. Nah, itu tutupnya. Yakinlah kau dan keluargamu dijaga Allah dan dilindungi Allah karena sudah adzan. Kurang lebih seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang belum saya sapa, yang belum saya ajak, mohon maaf. Ini hanya membaca tulisan apa yang saya tulis dan menulislah tentang dirimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membacalah tentang dirimu. Perhatikan dirimu, awasi dirimu, membuktikan lewat dirimu, kenal dirimu, menyadari dirimu, sampai percaya dirimu. Kurang lebih seperti itu. Bila ada salah minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Sampai ketemu kesempatan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.